Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Setelah lama sekali saya tidak memposting video baru di YouTube akibat kesibukan saya bekerja. Hari ini saya muncul kembali dan ada banyak hal yang kita bahas masih tentang sepak bola karena sebentar lagi Indonesia akan bertanding di lanjutan kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di ronde ketiga, ronde kedua maksud saya. Yang untuk mencapai ronde ketiga nanti dengan syarat kita harus memenangkan satu pertandingan. Oke, kali ini saya sedang berada di Nusa Dua. Kalau teman-teman atau penonton channel ini melihat berita tentang Bali, kalau ada kegiatan-kegiatan konferensi besar, entah itu kayak kemarin itu G20 atau perubahan iklim, dan yang terakhir kemarin World Water Forum, itu diselenggarakan di tempat ini gitu. Nah, ini di belakang saya ini adalah tempat hotel-hotel besar. Di sini ada Melia, ada Westin, dan juga ada Grand Hyatt gitu ya. Dan kenapa disebut Nusa Dua itu karena yang ada dua pulau kecil di sini. Nah, ini pulau kecilnya, dan sekarang saya ini berada di pulau besarnya ya. Jadi untuk supaya kita enak ngobrol, kita cari tempat duduk dulu ya, sekalian lihat-lihat gimana sih sebetulnya bentuknya Nusa Dua. Nah, jadi Nusa Dua itu seperti ini. Ya. Ini kita lihat, nah, kalau di sana itu ada jajaran hotel mulai dari Melia, kemudian Westin juga di sana, Laguna, Bali Beach, sampai Club Med itu di sana. Nah, kalau di sebelah sini ini Jimbaran, Grand Hyatt, Ayana apa gitu, terus St. Regis itu di daerah sini ya, ada pantainya. Nah, kalau ini salah satu dari kedua pulau ini pulau yang besar ya. Ini pulau besarnya yang Nusa Dua, itu ada patung Rama dengan Laksmana ya di tengah. Dan ini yang kelihatan seperti apa ini? Seperti bukit itu sebenarnya kamar mandi itu ya, kamar kecil di bawahnya. Nah, saya cari tempat duduk dulu. Oke? Nah, nanti kita lanjutin. Nah, ini ada tempat duduk, tapi kayaknya lagi ada orang bersantai ya. Orang asik juga nih kalau kayak begini. Gimana ya? Ini tempat favorit saya sih sebenarnya kalau di sini ini. Untuk duduk, mungkin saya cari tempat lain aja deh. Oke, karena tempat favorit saya tadi sudah lebih dahulu dikuasai oleh orang lain, jadi kita di sini aja ngobrolnya. Ya, sejak saya tidak aktif di YouTube ini, saya melihat tidak ada satupun berita baik tentang sepak bola Malaysia. Sejak viralnya doa buruk dari salah satu supporter mereka itu, kita ketahui musibah demi musibah dan berita buruk demi berita buruk terus menghampiri sepak bola Malaysia ya. Yang paling berat yang waktu itu bagaimana Faisal Halim yang disiram oleh cairan asam, dan kemudian pemain-pemain lain yang diganggu, yang akibatnya tidak ada yang mau beruji coba dengan Malaysia. 5 negara menolak mereka gitu. Mungkin mereka takut disiram oleh air keras juga, asid kalau kata mereka. Seperti itu ya. Dan akhirnya kita ketahui bersama Malaysia tidak punya pilihan, mereka terpaksa beruji coba dengan klub setempat, itu dengan Perak, dan itu pun mereka hanya mengunggul 1-0. Sebaliknya kita, bahkan Brunei pun waktu itu, menolak untuk beruji coba dengan Malaysia gitu. Vietnam ditolak, ada 5 negara katanya, nggak tahu lagi yang mana gitu. Dan sebaliknya ada banyak negara yang ingin beruji coba dengan kita, termasuk Malaysia dia sendiri yang tadinya begitu angkuh. Mereka katakan bahwa Indonesia itu nggak layak uji coba dengan mereka karena mereka itu rankingnya sangat tinggi, sementara kita itu rankingnya sangat rendah. Seperti itu. Tapi yang sekarang mereka kena batunya ya. Erick Thohir sepertinya tidak peduli dengan Malaysia dan tidak menanggapi tawaran uji coba mereka. Nah, sementara kita akhirnya beruji coba dengan Tanzania, bagaimana kita ketahui, tapi atas permintaan dari Sintayong, uji coba itu tidak
eh, pertandingan resmi FIFA lah, jadi hanya latihan, jadi untuk menguji pemain-pemain kita bagaimana skema-skemanya gitu, dan hasilnya 0-0. Dan berita baik lain, Jay Ises atau Bang Jayadi kita berhasil membawa klub yang dia bela, Venezia, ke Serie A, dan akhirnya dia menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang akan bermain di Serie A musim depan. Dan itu juga meningkatkan nilai pasarnya ya, sebagai pemain yang tadinya cuma di kisaran 20-an gitu, 20-an miliar, sekarang menjadi 45 miliar lebih kalau nggak salah itu, dan menjadikan dia paling tidak 10 besar bek termahal di Asia untuk saat ini. Nah, apa namanya, dan kemudian juga kabar gembira lain, ada dilanjutkannya proses naturalisasi dari Verdong ya, Verdong dan juga Jens Raven, dan di DPR, dan yang ini yang mau kita bahas sekarang, apa namanya ya, dan politisi ini seperti nggak kapok-kapok ya dengan fans bola ini. Putra Nababan dari partai yang sama dengan Ganjar dan juga Koster yang kemarin kena batunya karena berseberangan dengan fans sepak bola Indonesia, kali ini juga membuat ulah gitu ya. Artinya seperti ultranasionalis lain yang mempermasalahkan bahwa pemain-pemain yang WNI itu harus 60% pemain lokal apa gitu. Dia masih membeda-bedakan warga negara dalam posisinya sebagai anggota DPR gitu, dan itu kelihatannya tidak disukai, lagi-lagi tidak disukai oleh fans sepak bola Indonesia, sehingga bermacam kecaman datang ke Putra Nababan yang dulu mantan anchor berita ya. Dan salah satu yang menarik itu ada yang mengatakan seperti ini, anggota DPR aja 90% dari luar katanya begitu. Jadi malah fans bola Indonesia merasa lebih bermanfaat kalau DPR itu yang dari luar daripada mempermasalahkan bahwa 60% harus orang lokal di timnas Indonesia. Karena apa? Karena kita sedang menikmati sekarang ya, sedang menikmati bagaimana memiliki tim nasional yang gacor gitu. Dan kemudian ide-ide seperti ini sangat tidak disukai oleh fans sepak bola Indonesia, dan itulah yang terjadi pada Putra Nababan. Kita nggak tahu ya kenapa mereka ini dari partai yang sama terus, yang suka mengganggu persiapan atau suka mengganggu kemajuan tim nasional Indonesia ini. Seperti mereka tidak senang gitu kalau kita yang warga biasa ini menikmati kemenangan demi kemenangan tim nasional kita. Ya, ada yang sedang berlatih tinju di sini. Ya, seperti inilah suasana di Bali ya, terutama di Nusa Dua ini. Jadi di sana nanti ada orang yang main skateboard. Ya, di Kuta juga seperti itu. Nah, kalau ini berlatih tinju. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita sendiri tentu berharap tidak ada dikotomi antara pemain diaspora dan pemain lokal. Dan seperti kita lihat, pemain diaspora kita luar biasa bagaimana nasionalismenya. Dan ini dari salah satu video viral bagaimana Jens Raven berusaha menghafal lagu Indonesia Raya sebelum nanti dia diturunkan ketika bertanding dalam jersey Garuda di dada seperti itu. Dan ini juga ini yang menarik kita bahas ya, apa yang terjadi dengan para pemain tim nasional kita yang banyaknya juga pemain diaspora yang ingin bermain untuk Indonesia, itu membuat tetangga kita nih, tetangga kita yang selalu iri dengan kemajuan kita dan selalu ikut-ikutan apapun yang kita lakukan, itu menjadi kepanasan gitu, dan akhirnya halusinasi sendiri, atau yang kalau dalam istilah psikologinya bahkan waham gitu ya, nggak sesuai realitas. Semua aja pemain-pemain grade A itu keturunan Malaysia, ini keturunan Malaysia, mereka juga ambisi sekali mendapatkan pemain keturunan grade A. Tapi alhasil yang mereka dapatkan itu pemain Liga Inggris divisi ke-6 lah, atau tim divisi 2-nya Amerika gitu. Itulah grade A-nya mereka. Dan ketika Jay Itzes sudah ke Serie A, mereka pun nggak mau kalah. Dion Kuls lebih hebat katanya ya. Dan Kuls itu yang dibantai tim U19 kita 4-1 di AFF, yang membuat mereka berganti pelatih dengan Kim Pan Gon. Dan kemudian
juga mereka katakan sudah duluan Corbin Ong lah di Eredivisie, padahal dulu ya di Go Ahead Eagles itu waktu masih di divisi 2 gitu. Jadi tetangga kita ini betul-betul kepanasan gitu ya, dan mereka itu nggak mau belajar dari pengalaman kalau bagaimana sikap iri mereka itulah yang justru membuat mereka seperti sekarang ini ya terus menerus ditimpa informasi ya, atau mendapatkan kejadian-kejadian buruk gitu yang nggak terduga ya, sampai orang nggak mau bertanding dengan mereka ya. Nah jadi mungkin seperti itu dulu video saya yang muncul kembali. Nanti untuk hal-hal yang lain kita bahas kembali jika saya mungkin ada waktu luang seperti pagi ini. Kita tunggu besok ya, besok apa lusa gitu ya, besok ya. Nanti tanggal berapa sih? Tanggal 4. Oh ya, jadi lusa tim nasional kita berjuang untuk melawan Irak untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Siapa tahu ya, dengan semangat dan kualitas dari tim nasional kita kali ini, pertama kalinya sejak merdeka kita bisa tampil di Piala Dunia. Setelah kita sebelum merdeka menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tercatat oleh FIFA bertanding di Piala Dunia, semoga juga nanti kita akan menjadi tim Asia Tenggara pertama yang bertanding di Piala Dunia setelah merdeka. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.